Shalom, selamat pagi. Saya Evangelis Tevi Manopo dengan kasih Kristus. Menyapa kita semua, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan. Dalam program Renungan Minggu Pagi, pelayanan Mispa Ministry. Selamat Tahun Baru 2023. Tahun ini saya percaya bahwa adalah tahun di mana orang percaya sebagai pengikut Kristus. Kita menghidupi panggilan Tuhan, misi Tuhan amanat agung, di mana tahun ini Tuhan mengkonfirmasi kepada kita semua. Kita percaya bahwa ini adalah tahun untuk kita memperkuat kembali penggembalaan dan pemuritan. Amin. Sesuai dengan firman-Nya, ya. Di dalam ayatnya yang ke-20 dari Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Kata ajarlah dalam New King James Version, dia memakai kata observe yang memiliki pengertian mengawasi, menyelidiki, dan mengarahkan sebagai satu makna kata kerja yang dilakukan secara berulang-ulang. Artinya bahwa kita mengenal hubungan orang percaya dengan Kristus. Dikatakannya di dalam firman-Nya, kita adalah orang-orang yang disebut Rasul Paulus sebagai pengantin Kristus. Sebuah pesta perkawinan anak domba yang nanti akan dilakukan sesudah pengangkatan gereja, yakni awal dari pemerintahan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi kehidupan yang saudara dan saya jalani saat ini adalah kehidupan yang Tuhan katakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang menjadi tunangannya Kristus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk mengasihi Anda dan saya, gereja Tuhan, karena Dia rindu untuk kita menjadi orang-orang yang sempurna, tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, di mana hubungan kita disahkan oleh Tuhan sebagai tunangannya Kristus di bumi, di mana gereja Tuhan sudah dipersiapkan untuk masuk dalam satu ikatan perjanjian. Ini yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki kerinduan untuk menjalankan panggilan Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup di mana kita harus mengetahui status kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, ayat ini berbicara tentang tugas dan tanggung jawab Anda sebagai gembala, sebagai mentor, ataupun sebagai senior di dalam melakukan pengajaran dan pemuritan. Ini adalah satu kerinduan Rasul Paulus. Sebagai pemimpin rohani, dia wajib untuk mengawasi orang-orang yang dilatih, orang-orang yang dibina, orang-orang yang sudah dibimbing dan dilayani. Sehingga di baris selanjutnya, di kalimat selanjutnya dikatakan, itu sebabnya dikatakan, sebab aku cemburu ilahi. Tidak dikatakan cemburu daging, tetapi cemburu ilahi. Artinya bahwa target Rasul Paulus, semua orang yang dimuridkan itu akan menjadi pengantin Kristus. Amin. Kenapa Rasul Paulus cemburu? Rasul Paulus punya satu kerinduan, supaya setiap orang yang dimuridkan akan semakin kuat mencintai Tuhan tanpa melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar mereka.
Bukan sedikit persoalan-persoalan dari setiap keluarga Tuhan, setiap jemaat yang merasakan hal ini. Karena ini adalah berbicara tentang tanggung jawabnya sebagai tunangan tunangannya Kristus. Kita adalah tunangannya Kristus. Ketika kita melihat orang lain itu jauh dari Tuhan, maka ada tanggung jawab kita untuk membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Itulah yang disebut Rasul Paulus sebagai cemburu ilahi. Rasul Paulus menginginkan setiap orang itu harus konsisten, harus tetap setia kepada Tuhan. Semakin hari semakin bertambah cinta kepada Tuhan. Mungkin awalnya Anda mengasihi Tuhan karena doa-doa Anda cepat dijawab oleh Tuhan. Atau karena Anda diberkati oleh Tuhan. Dan Anda ditolong dengan segera. Tetapi ketika berkat itu kelihatannya tidak muncul sesuai dengan harapan dan keinginan, apakah kita sebagai orang percaya masih mengasihi Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan? Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa waktu-waktu ini adalah masa pertunangan Anda dengan Kristus. Rasul Paulus mengingatkan juga kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dengan semua pencemaran, dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Rasul Paulus mengingatkan khusus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang janji-janji. Janji apa? Janji bahwa kita akan dijemput Tuhan sebagai mempelai wanita. Selama proses kehidupan yang kita jalani di dunia ini, di mana sang mempelai pria mengikat janji bahwa kita adalah tunangannya Kristus. Di baris selanjutnya, ini yang menjadi inti daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Rasul Paulus mengingatkan tentang status kita, bagaimana kita harus hidup sebagai tunangannya Kristus, yaitu status tentang kekudusan. Satu kali saya diundang untuk melayani sebuah gereja dan Roh Kudus memberikan pencerahan mengenai arti daripada kekudusan. Sehingga satu pertanyaan yang disodorkan pada waktu firman Tuhan disampaikan. Siapa di sini yang dikatakan orang-orang kudus? Begitu saya melontarkan pertanyaan ini, tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Dan saya melontarkan pertanyaan sekali lagi, siapa di sini adalah orang kudus? Bahkan gembala setempat pun tidak berani untuk mengangkat tangan. Di dalam hati saya bertanya, kenapa mereka bingung? Nah, ini adalah bagian yang Tuhan maksudkan di tahun ini. Supaya setiap kita sebagai pemimpin rohani, sebagai mentor, sebagai gembala, kita harus serius untuk fokus di dalam hal pengembalaan dan pemuridan. Ini bukanlah satu pekerjaan yang main-main, tetapi di sini pentingnya untuk keluarga Tuhan boleh memahami. Ya. Bahkan saya percaya sahabat Kristus yang boleh menyaksikan program ini, kita semua boleh memiliki satu pengertian yang baru tentang arti daripada kekudusan itu.
Saya diizinkan Tuhan untuk membuka pemahaman tentang kekudusan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kekudusan itu diberikan Tuhan dalam bentuk anugerah. Ketika Anda menerima Tuhan Yesus, menjadi Anda dikatakan Anda menjadi orang-orang kudus. Bukan karena Anda itu kudus, tetapi karena Anda sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Persoalan yang terjadi adalah ada begitu banyak orang ketika mereka menjalani kehidupan ini. Mereka tidak pernah mengerti tentang status mereka di hadapan Tuhan. Yang harus kita miliki saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita menerima terlebih dahulu dengan iman bahwa status kita adalah orang-orang kudus. Sehingga setiap hari Anda akan berkata dan berdoa, Bapa Surgawi, aku mengucap syukur karena anugerah-Mu, maka sekarang aku adalah orang kudus. Dengan Anda berpikir menjadi orang kudus, nanti Roh Kudus akan menolong kita. Otomatis bahwa Anda akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kudus. Anda mulai bertanggung jawab sebagai orang kudus. Anda akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kudus. Amin. Setiap kali Anda bangun tidur, Anda akan berpikir bahwa aku adalah orang kudus karena Tuhan di dalam aku yang sudah terlebih dahulu menguduskan aku. Sangat ironis dengan kebanyakan orang-orang Kristen yang kita bisa lihat saat ini. Begitu banyak doa-doa yang dinaikkan. Semuanya dimulai dengan melihat keterbatasan, melihat kondisi, melihat kekurangan. Seringkali kita berkata, oh Tuhan, lihatlah hamba-Mu ini yang penuh dengan dosa. Ada begitu banyak kekurangan yang ada di dalam diri. Bahkan kemarin, ya, hutangku belum terbayar. Begitu banyak hal yang disampaikan kepada Tuhan. Dan ujung-ujungnya, mereka datang untuk, orang-orang tersebut datang untuk memohon kepada Tuhan, meminta berkat kepada Tuhan. Ini sangat ironis sekali terjadi. Orang Kristen yang perlu, harus dimuridkan, harus digembalakan. Karena situasi ini akan membawa iman kita akan semakin kendor. Iman kita akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sebab iman itu akan bekerja ketika kita mengakui apa yang menjadi perkataan Allah tentang diri Anda, tentang hidup Anda. Amin. Apa kata Tuhan tentang dirimu? Mari arahkan hidup Anda dan saya seperti apa yang Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 13 ayat 10 dan ayat 14, Yesus berkata, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Kita melihat di sini ada dua kata yang dipakai oleh Yesus. Ada kata mandi dan ada kata membasuh kaki. Rasul Paulus mengkaitkan bahwa bagaimana kita menjaga status kita sebagai orang kudus. Maka tidak lain. Firman Tuhan katakan kita harus dimandikan, dibersihkan dengan firman. Kehidupan Anda setiap hari itu harus dimandikan, dibersihkan dengan firman Allah. Dan yang kedua berbicara tentang pembasuhan kaki.
Ini berbicara tentang kehidupan kita tidak pernah lepas dari pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, kesaksian-kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menjadikan Anda menjadi berkat, menjadi solusi, jadi jawaban bagi banyak orang. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sederhana ini akan membawa kita untuk melihat perkara-perkara roh di dalam kehidupan kita sebagai mempelai Kristus, menyiapkan diri sebagai mempelai Kristus di akhir zaman. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa kita sedang dipersiapkan Tuhan menjadi tunangannya Kristus. Itu sebabnya Tuhan sangat rindu untuk kita tetap mengerti status kita. Kita sudah terlebih dahulu dikuduskan oleh Tuhan. Status ini menjadi satu bekal bagi kita untuk kita tetap memulai kehidupan kita dengan dasar bahwa kita adalah orang kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tetap menjaga kekudusan itu? Kita harus menjaga setiap hari, setiap waktu dengan firman-Nya, dan kita terus melihat hidup kita penuh dengan kesaksian. Hidup kita penuh dengan pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kerabat kerja, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Mari kita mulai mengefektifkan, mulai untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Seperti tadi, Tuhan rindu untuk kita semakin tajam di dalam mengembalakan, semakin tajam di dalam memuridkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di program Renungan Minggu Pagi yang ada di pelayanan Mispa Ministry ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami pesan-pesan khusus buat kami semua yang boleh menyaksikan program ini. Engkau memberikan kami peneguhan. Engkau memberikan kami status yang luar biasa untuk kami melihat bahwa kami adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Kami memulai kehidupan kami dengan kehidupan yang dituntun dengan kuasa Roh Kudus. Kami terus bergantung sepenuhnya dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa janji firman-Mu Engkau akan terus memperlengkapi kehidupan kami untuk kami boleh melihat rancangan Allah, yaitu rancangan sukacita, damai sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami memberkati program Mispa Ministry ini. Kami percaya saluran siaran ini boleh menjadi berkat, bahkan menjadi jawaban bagi banyak orang sampai di ujung bumi. Kami percaya berkat Tuhan mengalir. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan akan terjadi bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Terjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa semua kami boleh menyatakan bahwa hidup kami adalah hidup di dalam rancangan Tuhan. Kami percaya setiap apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan senantiasa melihat isi hati kami. Sehingga Engkau membawa kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.